Ada yang mengatakan Yesus akan datang tahun sekian. Terus orang bertanya, Yesusnya mengatakan dia nggak tahu kok. Dan orang itu mengatakan, ya justru karena Yesus nggak tahu, sekarang Tuhan kasih tahu saya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Sangat. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Hendry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Hendry. Ya. Kali ini kita akan membahas pelajaran dari Daud dan ayat-ayat sulit dari Perjanjian Lama. Oh, oke. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi para pendengar. Yang pertama Pak, Shalom tim Fokus, saya ingin tahu kebenaran mengenai asal-usul dosa. Dari manakah dosa itu timbul? Apa penyebab dosa itu menjadi ada? Apakah memang dosa berasal dari manusia itu sendiri Pak? Seperti Agustinus katakan ya, jadi dosa itu bukan sesuatu keberadaan ya, dosa adalah suatu ketiadaan. Ya, jadi seperti Agustinus juga memberikan contoh, gelap itu ada karena terang itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang namanya si dosa sebetulnya. Ya, jadi tadi yang dikatakan sebetulnya sudah bisa dikatakan tepat ya. Jadi yang ada adalah manusia yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ya, sehingga karena manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, maka manusia mempunyai kemungkinan untuk bagaimana tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan. Dan ketika ya manusia memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan, maka di sana kita mengatakan manusia berdosa. Ya, jadi manusia berdosa karena manusia itu tidak taat. Dengan kata lain, dosa itu ada karena ketaatan itu tidak ada gitu. Saya pernah mendengar ini Pak, kalau kita katakan dosa itu ketiadaan gitu, somehow terlalu menyepelekan. Dalam arti misalnya kita lihat kejahatan atau akibat dosa, perang lah, kelaparan, gempa bumi. Bagaimana kita bisa tetap mengatakan itu suatu ketidakadaan, padahal itu efeknya besar sekali begitu. Baik. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat baik ya, Vikaris Kias. Kalau saya boleh lebih bahasakan dalam Perjanjian Baru, bukankah Paulus mengatakan kuasa dosa? Gimana sesuatu ketiadaan itu bisa berkuasa gitu ya. Ya, jadi gini, tetap ya, bukan berarti bahwa dosa itu adalah satu keberadaan. Tetapi ketika seseorang itu berdosa, kita melihat ya bagaimana setelah Adam itu berdosa, bukan cuman kemudian Kain ikut berdosa, bukan cuman kemudian Metusala ikut berdosa, ya tetapi juga dosa itu akan semakin intens. Ya, jadi bukan cuman sekedar orang berdosa itu akan mempengaruhi yang lain sehingga ikut berdosa ya, tapi juga orang-orang yang di sekitar kita itu berdosanya akan lebih. Ya sehingga ya ketika banyak orang itu kemudian berdosa, maka kemudian tekanan dosa itu menjadi besar. Mungkin contoh yang lebih sederhana seperti peer pressure. Peer pressure itu apa sih? Bukan kemudian anak kita ditekan oleh si dosa, ya, tetapi anak kita ditekan oleh teman-temannya. Ya, tapi karena teman-temannya semua menekan dia untuk melakukan hal yang sama, maka akhirnya kalau tidak hati-hati kemungkinan anak kita itu jatuh. Jadi tekanan itu nyata. Tapi tekanan itu bukan berasal dari si dosa ya. Tekanan itu berasal dari teman-teman anak kita yang pada waktu itu sama-sama melakukan dosa yang sama. Itu kenapa Yesus mengatakan orang Kristen perlu menjadi garam dan terang. Karena ketika orang Kristen gagal menjadi garam dan terang, maka ya semakin banyak orang akan melakukan dosa yang sama. Dan semakin banyak orang melakukan dosa yang sama, ya semakin kuat itu tekanan kita untuk juga ikut melakukan kesalahan yang sama. Dalam pengertian itu ya kita melihat dosa benar-benar berkuasa, tapi bukan si dosa itu yang berkuasa. ODBM hari ini mengatakan Mazmur 63 itu ditulis Daud juga karena stres yang dia rasakan karena kasus Absalom. Yang sering diekspos itu sepertinya selalu tentang Daud dan bagaimana kedekatannya dengan Tuhan, bagaimana Daud benar-benar pasrah kepada Tuhan. Tapi bagaimana cold silence-nya Daud pada kasus Tamar, ya, adik kandung Absalom, sebetulnya itu adalah pembunuhan pelan-pelan terhadap mereka berdua. Ya. Saya tidak habis pikir apa yang membuat Daud tidak bertindak tegas. Daudlah yang membuat Absalom menjadi begitu pahit dan marah. Ya. Mengapa Daud begitu keji pada kasus Tamar sehingga Absalom begitu dendam pada Daud? Apakah ada pertimbangan saat keadilan nanti untuk Absalom? Karena Daud sudah menjadi batu sandungan berat
karena ketidakadilan berat yang sengaja diciptakannya di tengah-tengah ketiga anaknya. Dan ini pasti dilihat bangsa Israel. Masa depan Absalom seharusnya begitu cerah, tapi dibinasakan oleh ayahnya sendiri. Oke, baik. Ya mungkin kalau ODBM tadi mungkin our daily bread ya sepertinya. Mungkin apakah dia membaca di dalam renungan harian. Ya tentunya ya sebuah renungan harian tidak mungkin menceritakan keseluruhan dalam satu kali baca ya. Jadi mungkin pas ODBM menceritakan mengenai Daud di hari itu yang diceritakan mengenai positifnya Daud gitu ya. Ya karena kalau kita kembali kepada Alkitab sendiri justru di sini kita melihat Alkitab itu berbicara apa adanya. Ya Alkitab tidak hanya berbicara Daud baik-baiknya saja karena semua tadi yang dikatakan kan mengenai Tamar lah, Absalom, Amnon kan dibaca di Alkitab ya. Jadi Alkitab tidak hanya membicarakan yang baik-baik mengenai orang-orang yang Tuhan perkenan dan yang tidak baik mengenai orang yang Tuhan tidak perkenan. Jadi di dalam cerita Alkitab mengenai Daud kita melihat suatu gambaran yang utuh, positifnya ada, negatifnya itu ada. Sehingga saya boleh mengatakan ya di dalam gambaran Daud, kalau dikatakan Daud keji terhadap Absalom, sebetulnya kalau kita baca Alkitab juga tidak ya. Mungkin lebih tepat dikatakan ya memang dia tidak baik sebagai ayah. Ya dia bukan seorang ayah yang bijak. Ya sepertinya kalau kita membaca juga dia mengasihi anak-anaknya sampai cenderung untuk memanjakan dan tidak berani tegas. Ya sementara dalam pemerintahan kerajaan dia tegas gitu ya, tetapi sepertinya dengan anak-anaknya Daud kurang tegas sehingga tidak mengambil langkah yang seharusnya itu dilakukan. Ya dan kita melihat di dalam Alkitab ya kita menemukan keadilan Tuhan ketika Daud berbuat salah. Ya itu adalah jelas hukumannya itu sangat nyata. Ya mungkin paling jelas adalah ya Daud dan Batsyeba. Nah sebaliknya juga ya di dalam cerita Daud kita menemukan ketika seseorang itu bertobat. Dan ini yang membedakan Daud dari Saul ya, bukan karena Saul itu berdosa, Daud tidak berdosa, tapi yang kita menemukan adalah Daud sungguh-sungguh itu bertobat. Dan kita juga melihat bagaimana pemulihan dan juga pengampunan Tuhan diberikan kepada Daud. Ya, jadi keadilan Tuhan untuk Daud itu sangat nyata, termasuk juga ini ya, keadilan Tuhan untuk Absalom. Ya, jadi Absalom itu di satu sisi ya tidak bisa dilihat kemudian wah dia tidak bersalah kok. Dia itu kan marah karena Daud tidak mengambil tindakan. Contoh nyata kalau misalnya saya dipecat secara sewenang-wenang, ya saya tidak tahu mesti kasih makan anak apa. Kemudian saya mencuri atau saya merampok dan saya ketangkap, saya salah nggak? Tetap salah. Gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan oh yang salah itu adalah yang memecat saya secara ya betul. Ya yang memecat saya secara sewenang-wenang itu jelas salah. Gitu ya, tetapi ya saya sendiri salah. Nah cuman di sini kita bersyukur ya bedanya hukum manusia, saya yang dihukum sementara yang memecat saya mungkin karena dia punya posisi, ya punya dukungan dia lepas. Di hadapan Tuhan tidak. Ya jadi Daud juga harus menerima keadilan Tuhan, ya Absalom juga. Ya Absalom tidak bisa dikatakan tidak bersalah gitu ya, atau bahkan harus mendapatkan belas kasihan. Ya tidak, dia membunuh saudaranya, dia memberontak. Demikian juga tidak tepat kalau Absalom sekedar dilihat itu sebagai korban. Karena sebetulnya bahkan dia sudah mendapatkan pengampunan ayahnya. Ya setelah dia membunuh Amnon kan dia sempat lari. Ya kemudian dengan perantaraan Yoab kan kemudian Absalom mendapatkan penerimaan kembali gitu. Tetapi justru dia memakai penerimaan itu untuk memberontak melawan ayahnya sendiri. Sehingga kemudian ketika dia kalah, dia mati ya itu adalah keadilan. Ya jadi Daud berdosa tetapi sekaligus bertobat. Ya Absalom berdosa tetapi tidak bertobat. Dan di sana kita melihat keadilan Tuhan itu dinyatakan sekaligus ya belas kasihan Tuhan bagi yang bertobat. Ya juga dinyatakan dalam cerita itu. Saya penasaran istilah Daud sungguh-sungguh bertobat itu sebetulnya seperti apa? Karena misalnya dia kan sampai akhir hidupnya apakah tidak melakukan dosa lagi? Lalu misalnya tindakan-tindakan dia bahkan sebelum mati dia berpesan kepada Salomo untuk membunuh si A, si B, yang dulu sendiri dia janji tidak akan bunuh, tapi dia suruh Salomo basmi gitu. Misalnya kita baca tafsiran misalnya dari Brueggemann begitu, itu too political gitu, selain spiritual. Dan saya baca kalau tafsiran Reform biasanya nggak setuju sama yang membaca seperti itu. Jadi tentunya ya Daud pun juga diselamatkan karena Kristus. Bukan karena dia setelah dia bertobat dia bukan orang berdosa lagi. Ya meskipun masih bisa diperdebatkan ya mengenai pesan-pesan terakhir Daud. Itu juga secara politikal dia pingin bagaimana anaknya itu pemerintahannya langgeng.
Ya, sehingga perintah-perintah, tapi juga kita melihat perintah-perintah yang dia berikan itu apakah kemudian sepenuhnya tulus, ya tidak. Tetapi juga tidak sewenang-wenang ya. Seperti Simei, ya benar-benar Simei akhirnya melanggar sendiri. Nah ini juga perlu diperhitungkan. Gak kemudian dia memberikan perintah untuk menyuruh Salomo sewenang-wenang. Tetapi kalau ditanya apakah Daud bertobat, contoh paling sederhana ya pada waktu anaknya. Kalau kita tahu ya, bagaimana kita tahu seseorang bertobat adalah sesiap apa dia menerima hukuman. Ya, orang yang sungguh-sungguh bertobat berarti dia tahu bahwa ya ini memang hukuman yang saya harus itu terima. Dan di sana kita melihat Daud menjadi contoh yang luar biasa ya. Ya ketika anaknya sakit gitu ya, anak yang ditulai itu, dia benar-benar bergumul. Ketika hukuman Tuhan tetap berjalan, Daud menerima itu. Ya, dia bahkan kemudian datang kepada Tuhan begitu ya, dia menyembah Tuhan sampai orang-orangnya itu syok. Ya sehingga saya rasa itu adalah salah satu tanda jelas ya pertobatan Daud. Yaitu dia menerima hukuman yang dijatuhkan. Ini bedanya dengan Saul. Saul selalu cari excuse. Oh ini rakyat. Gitu ya. Oh saya enggak, maksudnya begitu. Daud enggak loh. Ya, setelah Nathan menegaskan kamu salah. Ya, kita melihat betul-betul pertobatan Daud dinyatakan dengan sedalam hati sekaligus juga dinyatakan sehingga sampai membuat orang itu heran. Gitu ya, melihat Daud kok sikapnya seperti itu gitu. Termasuk juga ya ketika Simei pertama kali itu mengutuki dia, jenderalnya dia ingin menghajar Simei ya. Dia mengatakan tidak, karena siapa tahu Simei itu disuruh Tuhan untuk memang mengolok-olok saya. Itu merupakan bentuk hukuman Tuhan. Sehingga Daud sangat-sangat menerima hukuman daripada Tuhan. Itu adalah bentuk pertobatan yang sangat nyata sih. Ya, gimana melihat komentar itu political? Gimana kita bisa balance? Kadang kan orang terlalu melihat Daud yang rohani begitu, nggak lihat sisi. Nah itu ya, sehingga kita katakan di awal, Alkitab tidak mendewa-dewakan Daud. Ya itu membuktikan Alkitab mengatakan apa adanya. Gitu ya, sehingga memang kita tidak dipanggil untuk juga menganggap Daud itu setelah bertobat tidak berdosa lagi. Sehingga tadi saya mengatakan di dalam cerita Daud, yang kita lihat adalah keadilan Tuhan. Sekaligus juga belas kasihan Tuhan bagi orang yang bertobat. Gitu ya. Dan dua ini saya rasa bisa kita lihat bersama-sama. Kita mesti menghindari dua ekstrim ya. Ya seringkali kan ekstrim pertama, oh Daud itu sepenuhnya baik. Tetapi juga hati-hati jangan ekstrim satunya, wah Daud sepenuhnya jahat. Jadi saya mengatakan bahwa Simei itu ya akhirnya hukuman jatuh karena dia sendiri yang melanggar. Ya cuma Daud sudah mengatakan kepada Salomo, dulu janjinya begini, sehingga kalau dia melanggar jangan biarkan. Ya karena kalau Daud tidak mengatakan kan Salomonya juga tidak tahu itu. Jadi Daud make sure untuk keadilan itu dilakukan. Ya termasuk dengan Yoab pun gitu ya, itu juga akhirnya Yoab yang berbuat kesalahan itu. Ya bukan Daud mengatakan secara sewenang-wenang pokoknya Yoab itu disingkirkan saja, tidak loh. Tidak seperti itu ya. Seringkali hamba Tuhan atau orang Kristen mengutip perumpamaan dalam khotbah atau penjelasan iman, mengutip teladan tokoh pilihan Tuhan seperti Nabi dan Rasul, bahkan Yesus sendiri. Pertanyaan saya, apakah dengan memberikan contoh teladan tokoh tersebut tidak relevan dengan manusia awam? Ya, di mana kita tahu bahwa tokoh tersebut memiliki anugerah yang khusus dari Tuhan. Orang Kristen yang dewasa harusnya memahami kebesaran Tuhan dan tanda yang diberikannya kepada manusia. Sehingga mengutip kebesaran Tuhan yang ada pada beberapa tokoh tersebut, di satu sisi seperti pepesan kosong, yang kecenderungan manusia akan berlomba-lomba mencari anugerah itu. Nah, justru di sini terima kasih untuk pertanyaannya ya. Justru di sini ya sebetulnya yang kita perlu untuk sadari adalah tidak loh. Jadi jangan dibayangkan bahwa Tuhan menciptakan tuh satu manusia biasa, satu super spiritual man gitu ya. Tidak. Yesus itu kenapa Yesus bisa mengatakan kamu akan melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar. Ya kamu bersama-sama akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Dan sejarah gereja kan membuktikan itu benar-benar terjadi ya. Ya jadi sebetulnya ya, nah ini juga saya harap yang bertanya juga melihat dan juga untuk setiap kita ya. Setiap kita sebetulnya mendapatkan anugerah khusus. Ya karena satu, keselamatan di dalam Kristus itu bukan anugerah umum ya. Gitu ya. Keselamatan di dalam Kristus itu anugerah khusus. Dan yang kedua, Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Ya jadi kenapa Yesus mengatakan, dan Yesus mengatakan tadi ya, kamu bersama-sama akan melakukan hal yang lebih besar dari aku, itu tidak hanya ditujukan kepada sebagian orang loh. Ya kepada orang-orang percaya, karena roh yang ada di dalam Kristus itu ada di dalam kita. Nanti juga bisa melihat ya fokus lecture berkenaan dengan inkarnasi ya. Gitu ya. Jadi Yesus ketika menjadi manusia, dia tetap Allah, tetapi dia tidak pernah memakai kuasa kealahannya untuk memudahkan misinya. Saya berkali-kali mengatakan itu ya. Sehingga kalau dia bisa 5 roti 2 ikan, dia bisa berjalan di atas air, ya karena ada kuasa Roh Kudus.
Ya, ada kuasa Roh Kudus yang kemudian dalam Kisah Para Rasul kita melihat kuasa yang sama itu hadir di dalam pelayanan para murid. Dan Roh Kudus yang sama itu sekarang tinggal di dalam diri kita. Sehingga yang betul adalah bukannya kita berlomba-lomba mencari anugerah khusus ya, karena sudah dikasih. Yang kita mesti berlomba-lomba adalah hidup seturut pimpinan Roh Kudus. Yang kita mesti berlomba-lomba adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Yang kita mesti berlomba-lomba adalah jangan memadamkan roh. Yang kita mesti berlomba-lomba adalah bagaimana gitu ya, seperti ya para rasul, para nabi gitu ya, mereka berkomitmen kepada Tuhan, membaktikan diri kepada Tuhan. Nah, itu yang kita mesti berlomba-lomba, dan Roh Kudus yang di dalam diri kita akan memampukan kita ya untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya, sehingga justru sepenuhnya relevan. Ya, sepenuhnya relevan, bukan pepesan kosong. Kalau hamba Tuhan mengatakan kita mesti belajar dari Abraham, kita mesti belajar dari Daud, ya karena barusan yang kita bahas dalam pertanyaan yang lalu, ya Daud juga kesalahannya ada. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, gitu. Demikian juga sama ya, kita juga ada kesalahan, Roh Kudus ada dalam hati kita, ya kita berlomba-lomba untuk hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ya belakangan kan mengenai ini Pak, Christ-centered preaching yang biasanya mengkritik moralisme lah ya. Kita ceritakan Musa atau siapa, kemudian aplikasinya jadilah seperti dia gitu. Lalu biasa dikritik harusnya tentang apa yang Kristus lakukan bagi kita gitu. Gimana Pak Henry melihat balance-nya begitu? Di sini kita memang perlu melihat ya, jangan kembali saya selalu mengatakan ya, dewasa berarti kita tidak satu ekstrim ke ekstrim yang lain, karena kalau gitu tidak selesai-selesai begitu. Ya jadi tentunya benar kita mesti belajar dari iman Abraham, kita mesti belajar juga dari pertobatan Daud. Kita mesti belajar juga dari kesetiaan Ruth kepada Naomi. Ya, jadi tentunya mengkhotbahkan hal itu tidak salah. Tetapi ya kalau kemudian itu sekedar dengan hanya itu, nah itu yang menjadi masalah. Masalahnya dua. Yang pertama adalah akhirnya kita tidak secara utuh menghadirkan seseorang. Jadi misalnya seperti tadi ya, meskipun tadi saya mengatakan, saya tidak mau mengatakan ODP itu berat sebelah karena mungkin dia sudah memaparkan mengenai kesalahan Daud di bagian yang lain gitu ya. Tetapi kalau memang misalnya di dalam gereja kita terus hanya mengkhotbahkan Yesus cinta anak-anak, ya Yesus taat kepada Bapaknya, akhirnya kita memberikan gambaran mengenai Tuhan Yesus dan juga orang-orang rohani yang tidak utuh dan tidak menarik. Jadi sepertinya ya mereka itu sekedar baik. Which is sama misalnya dengan pemimpin agama lain yang baik, gitu ya. Nah itu tidak utuh. Jadi gambaran Yesus memporak-porandakan bait suci jarang keluar. Ya, jadi satu akhirnya kalau kita fokus ke sana ya, bagi juga Daud berdosa mungkin jarang keluar, gitu ya. Daud yang bukan ayah bijaksana tidak keluar. Sehingga kalau kita berfokus hanya kepada etika tadi, satu tidak utuh, dan yang kedua akhirnya kita tidak bisa karena mereka itu juga ada kuasa Roh Kudus yang memampukan. Ya, sehingga kita akhirnya berusaha menjadi Daud, berusaha menjadi orang-orang baik, bahkan berusaha seperti Kristus dengan kekuatan sendiri. Ya sudah pasti gagal. Berusaha menjadi Abraham dengan kekuatan sendiri, karena kita tidak pernah dengar khotbah mengenai kuasa Roh Kudus. Ya, roh yang sama ada pada dirimu. Ya, tapi di sisi yang lain juga jangan hanya khotbahkan misalnya itu roh, tetapi kemudian Roh Kudus ada demi untuk saya saja, untuk memampukan saya sukses. Nah ini juga sekali lagi satunya ya. Jadi ya kita mesti melihat secara utuh, dewasa kan itu ya. Kita berusaha untuk oke mengenai khotbah dikaitkan dengan Kristus, porsinya di sini nih. Ya khotbah mengenai etika, porsinya di sini. Harap itu kita bisa memberikan secara utuh kepada jemaat. Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Sangat. Gitu ya, di dalam dua pengertian. Yang pertama ya, yang paling langsung adalah dalam pemberitaan Injil. Ya, jadi baik pada masa lalu ataupun pada masa sekarang. Gitu ya, barang siapa yang menerima pemberita Injil, menerima beritanya, wah ya dia mendapatkan berkat yang tak terkatakan ya. Tapi barang siapa menolak, baik itu masa lalu maupun masa sekarang, apalagi bukan hanya menolak ya, tapi kemudian katakanlah menganiaya pemberita Injilnya dan tidak bertobat, ya dia sedang menerima satu kutuk yang besar sekali itu. Ya, sehingga Paulus mengatakan bahwa dia adalah bau yang harum bagi yang menerima, dia adalah bau yang busuk bagi yang tidak menerima, dan Yesus juga mengatakan ya kebaskan debu jikalau orang itu menolak engkau. Sehingga dalam pengertian yang pertama ini ya masa abad pertama dengan sekarang sama. Ya sama. Tapi juga ada pengertian yang kedua ini Vikaris Kias.
Ketika orang Kristen yang sungguh-sungguh ya hidup dalam sebuah tempat, maka ada berkat untuk tempat itu. Khususnya jikalau tempat itu atau kota itu kemudian memperlakukan orang Kristen yang sungguh-sungguh gitu ya dengan baik, kota itu akan diberkati. Ya sampai sekarang. Ya sehingga bahkan ya ini berlaku secara lebih umum ya. Ya kalau di Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, ya tidak binasa itu. Tetapi karena tidak ada, ya akhirnya binasa. Dan itu betul sampai sekarang. Ya sehingga ketika sebuah kota atau sebuah tempat, ya mereka menerima orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan baik gitu ya, ada berkat bagi kota itu. Tetapi ketika kemudian orang-orang Kristen secara tanpa alasan, ya kemudian dianiaya dan seterusnya gitu ya. Maka Petrus mengatakan ketika orang Kristen itu tetap setia meskipun dianiaya, itu sebetulnya merupakan bentuk penghakiman bagi yang menganiaya. Karena jikalau Tuhan mengizinkan ujian seperti itu diberikan kepada orang Kristen hari ini, nanti itu ujian yang penghukuman seperti apa yang akan diberikan kepada orang yang menganiaya. Ya sehingga tetap ya dalam dua pengertian ini apa yang berlaku untuk abad pertama berlaku juga sampai sekarang. Dalam 1 Raja-Raja 13 adanya abdi Allah yang ditipu oleh nabi tua, lalu nabi tua itu dihukum dan meratapi nabi muda. Apa maksud dari ayat itu? Oke. Iya, nah ini kembali ya ada kemiripan dengan cerita yang pertama ya. Alkitab itu menceritakan apa adanya. Karena mungkin yang membingungkan ketika kita baca, loh kok gitu? Loh kok gitu gitu ya. Ya satu sisi realitanya seperti itu. Ya jadi mungkin sebagai konteks ada nabi muda menegur Yerobeam, ya mengatakan bahwa altar yang dia buat itu akan dihancurkan oleh keturunan Daud. Dan ketika Yerobeam mengundang dia ya untuk pertama Yerobeam kan tidak bisa terima, marah ya, kemudian kan tangannya tidak bisa bergerak ya sehingga dia minta belas kasihan, dan setelah nabi muda ini mendoakan tangannya bisa bergerak sehingga Yerobeam ini pandai ya, dia pakai strategi kedua. Ya, strategi keras tidak bisa, strategi lembut. Dia undang hamba Tuhan ini untuk datang ke istananya. Tapi hamba Tuhan muda ini mengatakan bahwa, wah saya mendapatkan perintah, tidak bisa. Saya tidak boleh tinggal, saya harus pergi. Tapi nabi tua ini mengatakan, boleh kok, Tuhan barusan bilang sama saya. Ya sehingga akhirnya nabi muda ini mau ikut ya ke tempat nabi tua ini. Dan nabi tua ini mengatakan, kamu karena sudah tidak taat, kamu akan mati. Dan betulan ya, nabi muda ini mati dimakan oleh singa, tetapi mayatnya ada dan singanya itu menjaga di sebelah. Akhirnya nabi tua itu yang memakamkan nabi muda ini gitu. Ya sehingga ceritanya seperti itu ya, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, kok nabi khususnya nabi tuanya kok gini gitu ya. Ya sehingga sebetulnya tadi saya mengatakan realitinya seperti itu. Pelajarannya apa yang kita bisa ambil, dan ini sebenarnya kita harus cari. Pelajarannya apa, bukan kok gitu gitu ya. Ya karena memang pada waktu itu ya seperti Daud, kita melihat Alkitab tidak hanya menceritakan apa yang positif. Tapi pelajarannya apa? Pelajaran yang paling penting yang kita bisa ambil dari bagian itu adalah firman Tuhan akan berlaku. Dan siapapun yang melanggar firman Tuhan akan mendapatkan konsekuensinya. Dan itu betul. Apalagi kalau kita tahu ya, nubuat Nabi itu kepada Yerobeam itu baru tergenapi pada masa Yosia sekian ratus tahun kemudian. Tapi kalau itu firman Tuhan, itu akan tergenapi. Ya, itu yang pertama yang kita harus pelajari ya, firman Tuhan akan tergenapi, termasuk yang Tuhan mengatakan kepada Nabi itu ketika dia melanggar, ya itu terjadi. Yang kedua adalah ya kita kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu pasti tergenapi, ya kita harus baik-baik memperhatikan. Yang sangat ironi adalah even bahkan ketika benar-benar terjadi ya nabi muda ini mati, yang berarti menunjukkan bahwa nubuat Tuhan sudah tergenapi, ya tetap Yerobeam tidak berubah. Kita mesti memperhatikan baik-baik karena seringkali memang penggenapannya nggak langsung ya. Ya, tidak jangan berpikir wah ini tidak langsung maka aman kok. Tidak, itu akan tergenapi. Nah yang ketiga, ya setelah kita tahu firman Tuhan pasti tergenapi, ya sehingga jangan kemudian kita menganggapnya ringan. Tapi juga yang ketiga ya, jangan kemudian kita juga gampang mengikuti atau jangan gampang kita menafsirkan. Ya menjadi masalah daripada nabi muda ini terlepas dari apapun motivasinya dia, kenapa dia langsung percaya? Ya tanpa alasan, betulkah Tuhan itu adalah hari ini A, besok itu B? Ya sehingga kalau saya boleh memberikan aplikasi yang sangat relevan dengan kita ya, hati-hati ya kalau ada hamba Tuhan mengatakan, oh ya itu kan dulu Tuhan mengatakan seperti ini. Hari ini Tuhan berbicara kepada saya lain. Tuhan kan tidak bisa dibatasi oleh Alkitab. Saya rasa cerita ini adalah salah satu cerita yang paling relevan ya. Dan yang menarik apa yang terjadi pada masa itu terjadi pada masa sekarang.
Sehingga harap pendengar kita setelah tahu cerita ini, ya bagi saya artinya apa? Yaitu, kau saudara mesti baik-baik mempelajari firman dan jangan gampang-gampang tergoda oleh hamba Tuhan mengatakan, ya itu kan dulu. Tuhan kan tidak dibatasi oleh firman. Tuhan dulu begitu, sekarang barusan kemarin loh dia datang kepada saya dan mengatakan bahwa artinya lain. Dan hari ini kita melihat ternyata bukan cuma nabi muda ya yang begitu mudah percaya. Hari ini apakah tidak ada orang Kristen yang kemudian, oh iya ya ini hamba Tuhan kok. Ya hamba Tuhan tidak mungkin salah. Ya sehingga hamba Tuhan sekarang, firman Tuhan kan dulu. Sehingga pada waktu hamba Tuhan jelas-jelas mengatakan apa yang bertentangan dengan Alkitab ikut. Yaitu resiko besar. Ya sama seperti hamba Tuhan muda itu mendapatkan resiko hari ini ya. Kalau saudara mendengar ada hamba Tuhan mengatakan seperti itu dan saudara percaya, ya saudara tanggung resiko sendiri itu. Ya ini menarik ya, bagian firman Tuhan yang sepertinya sangat aneh ternyata relevansinya tetap ada sampai sekarang. Sehingga hati-hati ya dengan orang yang menafsirkan firman atau bahkan tanpa menafsirkan begitu saja mengatakan itu kan dulu. Ya sekarang berbeda. Ini saya barusan ingat aja si Vikaris Kias ada yang mengatakan Yesus akan datang tahun sekian. Terus orang bertanya, bilang sama dia, Yesusnya mengatakan dia nggak tahu kok. Dan orang itu mengatakan, ya justru karena Yesus nggak tahu, sekarang Tuhan kasih tahu saya. Yang percaya ya ada. Gitu ya. Sehingga ya please kita harus, kenapa kita buat fokus ini juga. Karena kita harapkan kita tidak bermain-main dengan firman ya. Karena ada resikonya. Gitu ya, firman Tuhan kita mesti perlakukan secara serius. Kiranya boleh menjadi berkat. Terima kasih Pak untuk jawaban-jawabannya. Sama-sama. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.